Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini ada sebuah pertanyaan ya. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita, apakah saya terkena gangguan sihir gitu? Teman-teman Rabu Kliwon ya, orang yang terkena gangguan sihir itu ndak kerasa gitu loh ya, ndak kerasa sama sekali gitu. Ya. Tapi kalau orang yang melihatnya ya, orang di sekitarnya, keluarganya yang melihatnya, itu baru kerasa gitu. Terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku dan sebagainya. Ya. Ini bukan katanya ya, tapi saya juga mengalami sendiri ya. Jadi waktu terkena gangguan sihir itu ya, itu saya enggak percaya sama sekali. Ya, enggak percaya sama sekali. Sampai teman saya itu ya, ketika saya ini jatuh itu ya, jatuh nggak sakit, nggak bisa bangun, dia selalu datang ya untuk memberikan informasi, kamu itu terkena sihir, wes cepet ngelakoni gitu loh. Ya, ini sudah waktunya kamu itu untuk ngelakoni gitu, untuk laku tirakat ya. Waktu itu gitu, itu sampai saya itu enggak percaya gitu. Sampai berkali-kali ya, mungkin lebih dari 10 kali baru saya sadar gitu. Ya, ketika semuanya itu katakanlah segala aspek kehidupan saya itu apes ya, apes, sial ya, selanjutnya itu malas ibadah ya, emosinya labil dan sebagainya, baru saya sadar bahwasannya saya terkena gangguan sihir ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini coba saya bacakan ya beberapa tanda-tanda ya gangguan sihir. Yang pertama, badan terasa berat tanpa sebab ya. Males ya, pokoknya males. 2, cepat lelah meski tidak bekerja. 3, sering pusing secara tiba-tiba ya. 4, dada terasa sesak. 5, jantung berdebar tanpa alasan. 6, sulit tidur di malam hari. 7, mimpi buruk berulang. 8, bangun tidur tubuh sakit semua ya. 9, nafsu makan menurun drastis ya. 10, perut sering mules ya, sering mencret ya. 11, mual tanpa sebab yang jelas ya, kayak asam lambung terus ya, modelnya kayak ngono itu. 12, badan panas dingin tidak menentu. 13, keringat dingin tiba-tiba. 14, mata terasa berat. 15, pandangan sering kabur. 16, leher dan pundak sering kaku. 17, tangan atau kaki kesemutan. 18, tubuh terasa ditusuk-tusuk. 19, nyeri berpindah-pindah. 20, badan terasa seperti ditarik-tarik. Itu tanda-tanda pada fisik ya. Terus tanda emosional dan mental. Mudah marah tanpa sebab yang jelas. Emosi tidak stabil. 23, tiba-tiba sedih berlebihan. 24, gelisah tanpa alasan. 25, pikiran kacau. 26, sulit untuk fokus. 27, mudah curiga pada orang lain. 28, takut berlebihan. 29, merasa tertekan tanpa sebab. 30, ingin menyendiri terus. 31, hilang semangat hidup. 32, mudah tersinggung. 33, pikiran negatif terus menerus. 34, sulit berpikir jernih. 35, merasa putus asa. 36, emosi naik turun ekstrim. 37, mudah panik. 38, merasa diawasi ya. Jadi merasa diawasi itu ketika tidur itu ya seperti banyak mata yang melihat ya. Ya, itu yang saya alami seperti itu. 39, pikiran tidak tenang. 40, sulit mengambil keputusan. Selanjutnya tanda spiritual atau kepercayaan. 41, malas ibadah. 42, tidak nyaman di tempat ibadah. 43, gelisah saat mendengar doa.
44 merasa panas saat berdoa. 45 sulit khusyuk. 46 sering mengantuk saat ibadah. 47 merasa berat menyebut nama Tuhan. 48 jantung berdebar saat doa tertentu. 49 pikiran kacau saat berzikir. 50 merasa tidak tenang secara batin. 51 tiba-tiba takut hal-hal gaib, wedian. 52 merinding tanpa sebab. 53 merasa ada yang mengikuti. 54 merasa ditemani energi asing. 55 gelisah di malam hari. 56 takut berada sendirian. 57 rumah terasa tidak nyaman. 58 merasa tidak betah di rumah. 59 suasana rumah terasa berat. 60 emosi berubah saat masuk tempat tertentu. Biasanya kalau terkena sihir itu tidak betah di rumah. Ya, jadi ketika berada di rumah tidak betah, tapi ketika berada di luar rumah pingin balik ke rumah. Biasanya seperti itu. Selanjutnya tanda sosial dan kehidupan. 61 hubungan keluarga sering konflik. 62 mudah bertengkar dengan pasangan. 63 rezeki mampet tiba-tiba. 64 usaha mendadak macet. 65 pekerjaan sering bermasalah. 66 kehilangan kepercayaan diri. 67 dijauhi orang tanpa sebab. 68 merasa sial yang terus menerus. 70 keputusan selalu salah. 71 kehilangan arah hidup. 72 merasa hidup tidak berkembang. 73 banyak masalah datang bersamaan. 74 kehilangan peluang baik. 75 keberuntungan menurun drastis. 76 merasa hidup stagnan. 77 usaha selalu rugi. 78 karir terhambat. 79 lingkungan terasa tidak mendukung. 80 merasa tidak dihargai. Selanjutnya tanda-tanda firasat dan kebiasaan aneh atau kepercayaan ya. 81 bau aneh muncul tiba-tiba ya. Jadi sering mencium bau ya, bau yang busuk ya, biasanya seperti itu. 82 merasa ada sentuhan saat sendiri. 83 mendengar suara tanpa sumber yang jelas. 84 melihat bayangan sekelebatan. 85 mimpi bertemu makhluk halus. 86 mimpi jatuh berulang. 87 mimpi dikejar sesuatu. 88 bangun tidur dengan rasa takut. 89 merasa energi hilang. 90 sering melamun kosong. 91 tatapan mata terasa kosong. 92 perubahan sifat drastis. 93 menjadi sangat pendiam. 94 ya, atau agresif secara tiba-tiba. 95 tidak mengenal diri sendiri. 96 kehilangan motivasi hidup. 97 merasa hidup dikendalikan. 98 takut tanpa sebab yang jelas. 99 merasa ada beban batin berat. 100 perasaan tidak seperti diri sendiri. Ya. Teman-teman, ya. Banyak tanda-tanda yang saya sebutkan di atas tadi juga bisa disebabkan karena stres, kelelahan, gangguan kecemasan atau kondisi medis ya. Tapi untuk mendeteksi lebih valid ya, lebih validitas ya, lebih valid apakah Anda terkena gangguan sihir atau tidak, puasa. Perbaiki ibadahmu, lakukan puasa, lakukan dzikir. Nanti tubuhmu akan bereaksi, sakit semua. Kalau itu terjadi, positif, kamu sedang terkena gangguan sihir. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.